Baik, terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atsana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa al-sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Sebelumnya mari kita mendoakan seluruh orang tua kita, guru kita, siapapun itu yang telah membantu mewariskan iman dan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan seluruh dosa-berdosa mereka dan seluruh dosa-berdosanya diampuni dan seluruh kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin shalihah nasallu al-ijabah bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita pada intisari kegiatan kita, yaitu adalah mengkaji. Kita kan ciri khas orang Indonesia itu kalau ada ta'lim atau kegiatan ta'lim ya bahasa Dandar ya, kalau di luar sebutnya ta'lim atau apalah banyak. Nah, kalau di kita kan ciri khasnya lebih banyak nyebutnya sebagai apa? Pengajian ya, pengajian. Nah, pengajian itu dari kata kaji, artinya kita menimbang-nimbang, mengukur apakah kelakuan kita ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Standar agama tentunya, baik secara pribadi maupun kita secara kelompok dan sebagai bangsa. Apakah kita ini sudah sesuai nggak dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh agama kita atau yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, mari kita ukur dan kemudian kita tertawakan diri sendiri dan mikir bagaimana cara memperbaikinya. Jangan kalah sama stand up komedian ya Pak Hari. Stand up komedian itu mengapa materi-materi mereka itu bisa bagus, kemudian bisa membawa suasananya ger gitu ya. Karena katanya kata Panji itu dimulai dari sebuah keresahan, gitu ya. Dimulai dari sebuah keresahan, kemudian kalau kita sebagai orang agama atau orang pendidikan, keresahan itu diselesaikan dengan solusi. Sementara kalau stand up komedian diselesaikannya dengan tertawa, ya, menertawakan bersama. Kalau kita mah harus mikir, yaitu adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Seorang muslim itu berbeda Bu dengan umat lain. Dalam hal ini kita bukan hanya disuruh untuk menyelesaikan masalah-masalah diri kita, tapi juga harus menyelesaikan masalah-masalah keumatan. Jadi masalah-masalah umat itu tidak harus selalu diselesaikan oleh para kiai, oleh para guru-guru besar di sekolah, atau guru-guru biasa, maksudnya guru-guru para dosen di perguruan tinggi atau guru-guru di sekolah gitu ya. Tetapi juga kita bagian dari masyarakat. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, Indonesia itu negara banyak masalah atau sedikit masalahnya? Seperti PGP, kompleks PGP. Nah, mari kita lihat di sekitar kita ya, masalah-masalah yang terjadi. Dan ini saya sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, hanya bisa mengelus dada melihat kejadian-kejadian seperti ini. Karena ini terjadi di sekeliling kita dan kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Tombolnya mana ya? Kecilan ini, nggak kelihatan tombolnya. Bentar dulu ya.
Oh, jadi gambar. Oke, kita lihat ini aja ya. Nah, nasib ini dialami pengemudi truk bernama Edi. Ia mengalami kecelakaan di Jalan Randusari, Subang, Jawa Barat, saat truk bermuatan lele yang dikemudikannya terguling di area persawahan. Ironisnya, warga yang datang bukannya menolong, malah beramai-ramai menjarah lele yang jatuh berhamburan. Melihat hal itu, Edi hanya bisa menangis di pinggir sawah. Truk berisi puluhan kilo lele yang dibawa Edi dari Cirebon itu jatuh terguling di area pesawahan di Jalan Randusari, Subang, Jawa Barat. Beruntung sang sopir truk yang bernama Edi itu berhasil selamat. Meski begitu, sopir truk itu tak bisa berbuat banyak ketika lele-lele itu jatuh berhamburan ke area sawah. Warga sekitar yang berkumpul di lokasi dikira akan menolongnya. Namun nyatanya, warga malah saling berebut menjarah lele-lele tersebut untuk dibawa ke rumah masing-masing. ya. Gimana Bapak Ibu? Ada orang tertimpa musibah, idealnya kita bantu kan? Kita bantu, kita tolong, ini mah malah diambil harta bendanya. Minimal kan kalau kita tolong bisa terkumpul beberapa ekor lele yang masih bisa diselamatkan dan dia bisa jalan dan nafkahnya bisa berjalan gitu ya. Tetapi sadisnya kita itu kayak orang udah jatuh, kemudian kita hajar gitu, kita pukul lagi. Nah itu sadisnya bangsa kita gitu, di situ. Nah ini menurut saya sangat miris. Banyak Bu sekitar kita kejadian-kejadian seperti itu. Atau kemudian kita perhatikan juga. Nah kita ini kan mengkaji ya, kita cari masalah-masalah di sekitar kita dan kita cari solusi. Seorang sopir truk tangki hanya bisa pasrah melihat warga berbondong-bondong menjarah minyak goreng yang diangkutnya usai kendaraannya terguling. Tampak dalam video yang dibagikan akun Instagram Interaktive, sopir bernama Bibit Purwanto itu pasrah menatap kejadian di depan dirinya langsung itu. Dengan kepala dan tangan terluka, ia lalu mengungkapkan kepasrahannya pada perekam video. Meski tidak menangis, terlihat jelas pada wajah Bibit, dirinya begitu kecewa pada warga yang bukannya membantu mengumpulkan minyak, malah menjarahnya untuk kebutuhan pribadi. Meski begitu, ia masih bisa tersenyum kepada perekam video. Mau gimana lagi nggak bisa melawan, minyaknya udah dibawa, ujarnya sedih. Dalam video itu, terlihat perekam juga menunjukkan momen warga menjarah minyak goreng tersebut. Bahkan salah satu ibu-ibu tampak sangat bahagia saat mengambil minyak. Sebelumnya, dikutip dari Tribun Jatim, truk tangki bermuatan minyak goreng terguling di Jalan Raya Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Senin, 12 Agustus 2024. Muatan minyak goreng itu pun tumpah ke jalan raya. Sopir truk tangki, Bibit Purwanto, warga Desa Cileng, Kecamatan Poncol, Magetan, mengaku saat itu. Nah, kalau itu jatuh di depan masjid kita, kira-kira kita ngapain Bu? Saya pikir mungkin banyak yang ambil pel ya, kemudian diperas masukin ke ember masing-masing bawa pulang. Nah itu masalah, naudzubillah ya. Ini cerita langsung dari teman saya, orang Curug Bengkulu ya. Jadi ada sebuah mobil tangki minyak terguling, kemudian jatuh minyaknya, dan karena di situ daerah dingin kayak puncak pas ya. Jadi si minyak itu jadi ini supaya membeku. Nah itu malah dipotong-potong oleh masyarakat, masukin kantong bawa pulang. Aduh, sedih ya. Kita lihat bangsa itu bangsa paling religius, umat Islamnya 87% lebih, tetapi ketika ada musibah-musibah seperti itu, kemudian kita tidak ada sama sekali rasa tersentuh ingin membantu. Kemudian kita satu lagi ya, biar kita bisa mengkritisi apa yang terjadi di sekitar kita Bapak Bu ya. Nah ini yang malah semakin menyedihkan Bu ya. Wow, ini pasti tata krama belum ditemukan di sini. Wow.
bukan di sini. Wow. Video kecelakaan kendaraan truk di Jalan Tayang Mangu, Solo, Jawa Tengah beredar di media sosial pada Jumat 22 Januari 2021. Video ini diunggah oleh akun Instagram @energisolo. Truk tersebut mengangkut sejumlah minuman kemasan. Terlihat posisi truk sudah terbalik hingga muatan berupa produk minuman itu berceceran di jalan raya. Lokasi kecelakaan berdekatan dengan sebuah restoran di Tayang Mangu. Saat dikonfirmasi Tribun News lebih lanjut, kami telah Satlantas Polres Karanganyar, Ibda Widya S. Putri mengatakan insiden ini merupakan kecelakaan tunggal. Widya membenarkan penyebab truk ini bisa terguling. Remy Blong, terang Widya kepada Tribun News pada Jumat 22. Nah, itu Bapak sekalian. Ini ada truk membawa minuman kemasan terjatuh, kemudian muatannya kemana-mana, dan dengan tanpa dosa ngambil dari tempat kecelakaan pindahin ke motor gitu. Dan ini terjadi di daerah saya, ada teman saya, teman SD, SMP. Kemudian kebetulan masih ada saudara dekat saya, mobilnya itu kebakaran, kebakaran saat isi bensin. Terbakar, akhirnya kan dia melempar-lemparkan barang yang ada di dalam mobil gitu. Nah, dia sendiri terbakar sampai hampir 50%. Istrinya terbakar, tergeletak lemas semua di rumah sakit. Apa yang terjadi? Barang-barang yang dilemparkannya itu memang ada yang nyisa, tapi uang, HP dan lain sebagainya itu hilang. Kejadian juga pada kakak saya langsung bawa motor, ada anak kecil bawa motor juga, tabrakan jebret gitu ya. Sampai kakak saya harus sedikit dioperasi tulang, motornya ini akan dipinggirkan. Memang motornya tidak hilang Pak, tetapi apa yang terjadi, spare part pentingnya yaitu akinya udah diganti orang. Coba, gimana coba? Itu siapa pelakunya siapa? Ya kita yang mungkin pada saat lebaran itu salaman, pura-pura bagi duit, padahal hatinya jahat. Karena kalau orang baik itu ketika ada orang tertimpa musibah, dia itu pasti akan menolong, ya, akan menolong. Enakan apa dia? Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan, Bapak itu perlu kita kaji. Sebetulnya dari agama gimana? Saya yakin kok itu simple. Itu kan ada barang, ada hak orang. Orangnya mengizinkan nggak? Enggak kan? Enggak, berarti itu milik orang lain, sehingga ngambilnya adalah kejahatan. Sudah selesai. Tetapi nilai itu saja tidak sampai kepada dirinya, itu aneh. Apalagi yang terakhir kan ibu-ibu berkerudung ya. Kerudungnya itu simbol. Seperti saya pakai peci, simbol keagamaan. Pakai menjarah. Disorot kamera, disiarkan di Prancis, disiarkan di Amerika. Tambah sebel mereka sama agama Islam. Yang salah siapa? Kita juga gitu. Karena kelakuannya tidak berubah. Oleh karena itu mengkaji itu penting. Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan di negara kafir? Negara kafir. Nah, kita bandingkan ya. Negara kafir ini kebetulan PowerPoint-nya berubah jadi video ya. Belum kita ada ini videonya ya. Bagaimana dengan negara Jepang, negara yang konon Seorang sopir si kakek itu. Mana? Ah, ini dia. Negara paling jujur di dunia. Indonesia ada nggak? Nah, siapa sih guys yang mau kehilangan barang? Kehilangan barang menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi siapapun yang mengalaminya. Seseorang bisa merasa frustasi setelah kehilangan sesuatu dan situasi tentu terasa sangat buruk. Meskipun demikian, kondisi ini nggak begitu mengerikan jika kalian berada di Jepang. Konon, barang hilang di Jepang memiliki persentase lebih dari 80% untuk bisa kembali ke pemiliknya loh guys. Kok bisa ya? Penasaran? Yuk cari tahu jawabannya lewat video menarik berikut ini. Check it out! Seberapa berharga atau bahkan seberapa remeh barang kalian yang hilang, kalian tetap memiliki peluang untuk melacak keberadaannya. Keren banget kan? Jika di negara kita barang hilang harus berujung pada kata ikhlas, di Jepang ternyata memiliki pola yang sangat berbeda. Selain karena budaya dan masyarakat yang cenderung menjunjung tinggi nilai kejujuran, sistem di sana juga sangat mendukung bagi para penemu dan korban kehilangan untuk saling bahu-membahu.
Di Jepang, terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan istilah koban. Koban ini nggak lain merupakan kantor polisi kecil yang juga memfasilitasi mengenai penemuan barang hilang. Hukum di Jepang sudah sangat modern guys. Penemu barang udah tahu kalau dia bakalan dapat imbalan dari korban dan juga udah ngerti banget tentang di mana lokasi pelaporan barang hilang terdekat. So, barang hilang di sana emang hampir bisa dipastikan kembali ke pemiliknya ya guys. Misalnya saja seperti kasus yang dialami oleh seorang pelajar asing yang kehilangan handphonenya. 2 bulan kemudian, ia menerima surat dari kantor polisi yang jaraknya 500 km dari tempat tinggalnya di Kyoto. Contoh lain mengenai betapa jujurnya masyarakat Jepang adalah kejadian pada 2016. Pihak kepolisian Jepang menerima uang tunai dengan total sebesar 426 miliar rupiah yang ditemukan oleh warga. Sejujur itu guys warga di sana, dan itu juga ditunjang oleh aparat yang tidak menyalahgunakan wewenangnya. Yap, uang itu kembali ke tangan pemiliknya dengan selamat. Tentu saja setelah terpotong untuk imbalan bagi penemunya ya guys, semacam tanda terima kasih gitu. Ada sekitar 6.000 korban di seluruh Jepang, baik di area perkotaan maupun pedesaan. Jumlah tersebut cukup untuk memperlihatkan betapa melaporkan dan mencari barang hilang. Ya, Bapak Ibu udah jelasnya barusan tadi. Jadi warga yang atau negara yang paling jujur itu ternyata katanya Jepang. Jadi dimulai dari apa dulu? Dari mentalnya. Mental menjunjung tinggi kejujuran. Setelah itu ditunjang oleh hukumnya, di mana di setiap tempat ada pojok-pojok laporan barang kehilangan ya, barang kehilangan. Dan menurut saya sih, saya pernah main ke beberapa masjid daerah di SPBU sepanjang Cipularang itu, masjid-masjidnya ada counter yang di situ ada etalase besar. Ya barang-barang jamaah yang kehilangan ya, itu banyaknya dari jam tangan, handphone dan lain sebagainya. Nah di masjid-masjid besar itu udah bagus. Kalau di kita mudah-mudahan ada suatu saat. Nah, cuman saya masuk sini kemarin ya, ada barang hilang di kita itu sudah jelas yang wudunya disimpan di situ, jamnya kelihatan ada ya. Waktu datang katanya disimpan di situ, tapi sayang tidak terekam oleh CCTV, barangnya hilang. Nah ini menyedihkan ya, orang sholat tetapi barang orang lain kok dibawa. Di Jepang itu mental jujurnya tinggi, kedua ada sistem, yang ketiga ada reward ya, ada reward. Akhirnya kemudian bisa berjalan dengan baik. Kalau bangsa kita rewardnya ngambil duluan, barangnya dibalikin. Nah ini menyedihkan, oleh karena itu perlu kita kaji bareng-bareng. Nah yang paling menyedihkan itu kalau barangnya terjatuh dan sebagainya, itu maksudnya kalau diambil ya istilahnya memang kurang baik juga gitu, karena ada prosedur dalam Islam itu. Tetapi yang parah itu adalah ketika yang bukan kehilangan barang, orang yang kecelakaan, barangnya diambil. Nah itu sangat menurut saya tidak punya hati nurani kalau itu ya. Dan ini terjadi di sekitar kita. Tahu Tanjakan Emen ya? Tanjakan Emen itu ada warga saudara-saudara kita yang sedang melakukan studi tour ke Bandung. Teman-teman dari Ciputat kalau salah, tangganya UIN Pak Asep ya, yang dari sebelah. Kecelakaanlah mobil jemaah ibu-ibu kalau nggak salah. Kemudian terbalik mobilnya di Tanjakan Emen. Kemudian ketika korban-korban itu diangkut, dibawa ke tempat itu, barang-barangnya ada sebagian yang tidak balik lagi. Nah, termasuk HP. Cuma saya nggak kebayang itu orang yang ngambil HP, dia pakai foto-foto selfie, di situ ada darah orang yang meninggal di situ kan. Nah ini betul-betul menyayat hati saya gitu ya. Bagaimana ada orang betah memakai HP, memakai barang dari orang yang diambil dari barang itu diambil dari orang yang dalam keadaan meninggal, dan meninggalnya tragis karena kecelakaan. Ini betul-betul sadis menurut saya, betul sadis. Jadi perlu kita hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini melambangkan ada masalah di bangsa kita, namanya adalah penyakit mental. Penyakit mental apa? Penyakit mental yang namanya adalah apa itu? Tidak memiliki rasa empati kepada korban. Empati itu rasa iba, ya, rasa iba, rasa kasihan. Yang kedua adalah tidak bisa membedakan mana benda miliknya dan mana benda milik orang lain. Nah, oleh karena itu saya kebetulan di sini ada ibu-ibu, Bu, cara melatih anak-anak agar bisa membedakan mana hak miliknya dan mana hak orang lain gimana caranya, Bu? Dimulai dari seperti ini. Termasuk kita share, kita sampaikan kepada anak, misalnya ini kakaknya, ini adiknya, itu dididik. Ini punya kakak, ini punya kakak. Nah kalau benda ini bisa kalian pakai berdua, itu dididik dari sekarang, namanya pendidikan kepemilikan.
Masalah besar bangsa Indonesia di satunya adalah tidak bisa membedakan mana hak miliknya dan mana kewajibannya. Berarti namanya pendidikan kepemilikan dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan lebih jauh lagi. Saya masih ingat Bu ya, ada saudara saya mak kecil segede gini, kemudian main ke tempat saya karena pendidikan kepemilikannya belum berhasil ya. Ada duit di meja, disebutnya asik nemu duit, dibawa pulang sama dia. Betul kan? Nah, ini karena dia tidak tahu di mana yang disebut dengan mana benda milik dia, mana bukan gitu. Kalau di jalanan mungkin iya, tapi kalau di rumah orang ya punya orang rumah gitu kan. Nah, ini masih gagal. Itu aja simple, ya, itu simple. Membedakan hak seperti itu, ya. Jadi mulai dari kepemilikan. Kedua, selain itu adalah masalah tentang kejujuran. Nah, kejujuran itu atau ketidakjujuran itu kadang-kadang sudah kita ajarkan dari kecil Bapak Ibu lewat diri kita kepada anak-anak. Gimana? Sering saya ceritakan ya. Anak ibu misalnya ada 2, tambah ibu sama suami itu 4 orang ya. 4 orang atau bukan 4 ya? Iya 4 orang ya, 4 orang. Kemudian Bapak Ibu misalnya membeli jajanan 4 bungkus. Adiknya ada di rumah, kakaknya sekolah. Ibunya udah dibagi 1 bungkus, bapaknya 1 bungkus. Ibu simpan 1 bungkus lagi buat kakaknya di kolong meja misalnya. Si adiknya itu dia udah makan habis. Makan 1 bungkus, makannya 1. Kemudian dia lihat ada 1 bungkus lagi, kemudian minta ke ibunya, "Bu, aku pengen makan itu lagi, udah habis." Nah, udah habis. Padahal anak baru lihat tadi di bawah. Bisa dipahami nggak? Kita ngajarin menyelesaikan masalah dengan kebohongan. Akhirnya terpelihara, oh bohong itu boleh, gitu kan? Bohong itu bisa menyelamatkan. Oleh karena itu saya boleh berbohong. Nah, itu yang secara tidak langsung kita mengajarkan anak ketidakjujuran dalam menyelesaikan masalah dengan ketidakjujuran. Bisa dipahami ya? Gitu, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hindarkan dan kita harus bangun anak-anak kita menjadi bermental, tahu hak dan kewajibannya, dan dia harus tahu bahwa kejujuran itu penting, tertanam baik-baik dalam dirinya. Ya. Padahal kan itu ajaran Islam ya, tapi kita gagal menerapkannya. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke bagaimana menjaga hak orang lain itu ya. Dalam ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Baqarah, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Ya. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tadi ngambil jarahan batil nggak Bu? Mbak, batil. Apalagi lele, coba bayang. Lele hasil jatuh dari truk orang, masuk ke sawah, kita ambil, kita pancing, dengan bangganya pulang ke rumah. Nah, bilangin ibu, bapak bawa ikan, tolong goreng. Ih. Kemudian dari makanan yang dia jarah itu dimasak istrinya, dimakan keluarga, nempel ke dalam tubuhnya. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, anak yang penuh keberkahan." Kata malaikat, "Tak tahu diri loh." Okay? Nah, itu yang menghalangi doa kita. Makanan nggak dijaga. Dulu saya ingat kata guru saya, ada seorang syekh punya anak kecil yang disusui. Suatu saat dia punya pembantu ditinggalkan. Nitip dulu katanya, karena mereka berdua akan memenuhi undangan. Si anak ini nangis Bu, minta susu. Karena nggak tega akhirnya. Nah, kita ini sembarangan Bu kadang-kadang ya. Si pembantunya ini karena dia juga punya anak, disusui oleh anak majikan itu, disusui gitu. Pulang dari situ, pulang dari kondangan, si syekh ini datang, "Tadi anak saya nangis gak?" "Iya Tuhan, tadi nangis, minta susu, saya terpaksa susuin." Akhirnya dia nggak marah, tapi di balik layar, di belakang, di kamar, anaknya itu diangkat kakinya ke atas Bu, digojlok supaya keluar air susunya. Karena dia tidak bisa menjamin air susu dari pembantunya itu makan dari makanan yang halal, dibacain dengan bismillah atau tidak. Gitu kan? Kalau kita mah masya Allah, bapaknya udah sembarangannya di rezeki, ibunya juga sembarangan, misalnya tidak makannya apa segala macam. Akhirnya anak kita itu, harapan anaknya adalah anak yang tercampur dari barang-barang makanan yang kurang bisa terjaga kehalalannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat penting kalau kita pengen punya anak yang punya anak yang
bisa menjadi pribadi yang diridhoi. Jangan makan dengan cara yang batil dan kamu membawa urusan itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta darah. Kalau zaman sekarang mah kita mengakui harta ini harta kita dengan cara memasukkan sertifikat atau lain sebagainya. Ini sering terjadi di antara kita ya. Sering terjadi. Jadi kan memakan harta batil itu dengan cara menipu, dengan cara korupsi dan lain sebagainya, ya. Nah, ada sebagian dari mereka, ini kita belum masuk ke intinya ya. Ada sebagian dari mereka yang suka mengambil barang orang lain yang terkena musibah itu menganggapnya sebagai barang temuan. Betul nggak barang temuan? Bukan. Nah, ini yang harus dibedakan. Nganggapnya kalau ada musibah, ada truk besar itu, kemudian barang yang bercecer itu namanya barang temuan, padahal bukan barang temuan. Dalam Islam barang temuan itu disebut luqatah. Ada fikihnya Bapak Ibu, nggak sembarangan barang temuan itu. Jangan sembarangan dijual mentang-mentang nggak ada. Main jablem aja dimakan, dompetnya langsung diklaim, nggak bisa begitu. Ada fikihnya. Dan saya yakin fikih ini jarang dipelajari karena kita jarang nanya. Nah, barang temuan itu kalau ada orangnya di sebelahnya itu bukan barang temuan. Barang tergeletak. Barang orang gitu. Ada orangnya, berarti kita kembalikan, ngambilnya jahat berarti salah. Padahal itu salah besar. Barang temuan dalam Islam disebutnya sebagai luqatah. Luqatah artinya harta atau barang yang ditemukan oleh seseorang tanpa diketahui siapa pemiliknya. Paham ya? Nah, ada orang motor jatuh gebrak gitu ya. Kemudian HP-nya lepas, kemudian dompetnya tergeletak. Itu barang temuan bukan? Ya, supaya saya membedakan nih. Supaya kita bisa membedakan mana barang temuan, mana barang jatuh. Itu bukan barang temuan, tetapi barang orang yang jatuh dan perlu dikembalikan. Nah, tapi kalau ibu lagi bawa motor, bapak-bapak bawa motor di jalan, nempuh ada dompet tebal jatuh di bawah. Ada dompet jatuh di bawah. Nah, itu namanya luqatah atau barang temuan yang ada hukum fikihnya. Nah, bila menemukan sebuah barang yang jelas siapa pemiliknya, maka kita wajib mengembalikannya dan mengambilnya tanpa izin, termasuk haram, maling. Lalu bagaimana saat kita menemukan barang yang tidak jelas siapa pemiliknya atau luqatah? Caranya gimana? Ada hukum fikihnya Bapak Ibu. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebaiknya kita mengamankan barang tersebut. Ya, pendapat yang membolehkan ini mengambil, hati-hati mengambil ya. Pendapat yang membolehkan ini memiliki pandangan bahwa menjaga barang milik sesama muslim itu hukumnya wajib. Akan tetapi jika si penemu barang mengetahui bahwa dirinya mempunyai sifat ketamakan atau enggak kuat dengan menjaga dirinya ya saat mengambil barang tersebut, maka dalam konteks seperti ini haram baginya untuk mengambil barang tersebut. Jadi maksudnya kalau ada barang jatuh, kita tanya diri kita ini orang jujur nggak, bisa diamanahi nggak? Kalau kita, insya Allah saya bisa menyampaikannya pada orang lain, diambil. Tetapi kalau ibu tidak sanggup, bapak tidak sanggup, panggil orangnya, tolong nih diamankan. Orangnya kita yakini orangnya ada adil misalnya. Ya, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kita, saya yakinlah jujur dalam konteks ini ya. Maka ambil barang tersebut dengan alasan ingin mengamankan. Setelah diambil, langkah selanjutnya adalah amati ciri-ciri fisik barang tersebut. Zaman Rasul itu pernah ada yang kehilangan emas ya, menemukan emas dengan kantongnya, kata Rasul. Perhatikan talinya, perhatikan kemasannya, umumkan, kemudian kalau ada ngambil, kalau belum ada juga tunggu sampai setahun. Kita lanjutkan ya. Setelah kita amati ciri-ciri fisik barang tersebut, umumkan selama 1 tahun. Kalau perlu kita bisa menggunakan media sosial. Dulu ada seorang mahasiswa atau seseorang menemukan ijazah di jalan, di angkot atau di mana. Nah, ijazah tersebut milik seorang mahasiswa di luar Jawa ya, di luar Jawa. Disebarkan lalu media sosial, masuk ke HP saya lewat Facebook ya. Kemudian saya hubungi teman itu yang berada di tempat dia orang ini kuliah. Saya sampaikan, kirim gambar. Oh, alhamdulillah Pak, katanya sudah nyampe ke tempat kami. Jadi ternyata jauh sebelum itu sudah sampai barangnya karena lewat media sosial. Jadi ada bantuan. Amati ciri fisik barangnya. Kedua, umumkan selama 1 tahun, 1 sampai 3 kali sehari dianjurkannya, diumumkannya. Kalau dulu kan mungkin
harus sering karena tidak ada media sosial. Kemudian bila ada orang yang mengklaim barang tersebut, jangan diberikan dahulu sampai dapat menunjukkan bukti-buktinya. Warnanya seperti apa. Jadi kita pokoknya carilah gitu ya, hal-hal yang meyakinkan bahwa itu adalah barang miliknya. Keempat, bila dalam waktu 1 tahun barang tersebut tetap tidak diketahuinya, nah ini ya, ada kesempatan. Bila waktu dalam 1 tahun, misalnya ibu menemukan HP, kalau HP tapi sekarang kayaknya cepat diketahui sih ya, ada GPS atau ditelepon oleh orang yang memilikinya. Ya agak repot itu duit biasanya. duit yang tidak ada identitasnya, misalnya duit 1 kantong jatuh, nggak ada identitasnya, nggak ada apa gitu ya, kecuali ciri-ciri fisik. Bang Bandi dulu pernah ngasih ke saya dompet waktu saya lari pagi zaman, wah udah lama ya. Dan sebuah dompet, ternyata kebetulan di dompet itu uangnya udah nggak ada. Saya yakin bukan Bang Bandi, bukan, kan Bang Bandi juga menemukan di situ. Bang Bandi menyerahkan ke saya gitu ya. Nah, kemudian saya cek ternyata mahasiswa UIN. Nah, akhirnya kami hubungkan dengan teman saya, ternyata nyambung bahwa dompet ini menurut mahasiswa yang menghubungi saya itu dia hilangnya dia punya warung atau toko ya, di situ katanya hilangnya di situ. Nah kemungkinan berarti yang mengambilnya itu jalan-jalan ke sini, dibuang dompetnya di sini. Untungnya nyampe ke Mang Bandi, ketemu di sini gitu ya. Dan itu sudah basah kena embun dan lain sebagainya. Akhirnya bisa kembali kepada orang tersebut dengan bantuan media sosial. Nah, bila dalam waktu 1 tahun barang tersebut tidak diketahui, maka kata Nabi, ini ada hadisnya ya, Rasulullah SAW ditanya mengenai lukotoh emas dan perak. Beliau lalu menjawab, kenalilah pengikatnya dan kemasannya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika kamu tidak mengetahuinya, gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya. Jadi kalau sudah 1 tahun, kalau uang misalnya ada 1 juta, itu bisa dimanfaatkan dulu. Tetapi kalau ada orang yang datang dan mengklaim itu miliknya dengan bukti-bukti yang jelas, bapak ibu wajib menggantinya. Tetap ya, kalau 1 tahun daripada ini, misalnya kita pinjam dulu, kita gunakan dulu. Kalau ada orang yang datang dan mengklaimnya, wajib menggantinya. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya. Nah ini boleh diberikan, bukan boleh, harus diberikan kepadanya. Bagaimana kalau barangnya itu berupa makanan? Masa ditunggu setahun? Bila barang temuan itu berupa makanan, maka tak perlu diumumkan 1 tahun. Penemu boleh menjual atau memakannya, namun harus mengembalikan dalam bentuk barang yang sama atau uang jika sang pemilik mengambilnya. Jadi kalau ada brownies Bogor, kita menemukan brownies Bogor di jalan, 4 box. Nah kita ambil, wah ini, wah kalau ditunggu setahun bisa hancur, udah diumumkan gak ada yang datang sehari 2 hari, ya udah dikasih ke jamaah masjid aja misalnya. boleh. Kemudian ketika tiba-tiba ada orang yang ngambil atau nanyain, ya kalau kita ada ini sampaikan, kalau tidak kita sampaikan, kalau ini sudah ini. Kalau makanan lebih fleksibel. Nah kemudian nomor 6 nih, bila barang yang ditemukan itu di kota Mekah, maka tidak diperkenankan untuk mengambilnya kecuali untuk diumumkan, karena itu adalah kota haram diburu binatang buruannya, dan haram mengambil barang-barang yang jatuh di tempat itu. Jadi kalau di Mekah hanya diperbolehkan untuk mengambilnya dan menyampaikan ke pihak yang berwajib saja, atau diumumkan, untuk diumumkan. Nah ini jadi tidak ada spesifikasi atau kekhususan speciality ya kepada kalau kejadian itu di kota Mekah. Nah itu Bapak Ibu, sudah jelas sekarang hukumnya ya. Jadi kalau ada barang jatuh, orangnya di samping, itu bukan barang temuan, tetapi barang dia yang jatuh. Nah sekarang ini kalau binatangnya kambing atau ayam, ayo sebutnya apa coba? Ayam tetangga masuk ke dapurnya ibu, bisa nggak? Karena jendelanya dibuka, ternyata di bawah jendela ada makanan banyak, ayamnya masuk, cok. Wow. Ayo gimana itu? Itu bukan lukotoh, tapi sama kasusnya dengan lukotoh, tapi sebutnya dollah ya, kalau masalah pendar ya, dollah artinya binatang yang tersesat kalau tidak salah.
Binatangnya itu wajib juga sama perlakuannya, cuman sebutannya beda ya. Jadi binatang yang tersesat itu wajib juga sama perlakuannya seperti itu. Nah, ya, kita berarti harus hati-hati juga dari mulai sekarang. Bila menemukan barang temuan, ada prosedurnya diikuti. Kalau ada barang jatuh orangnya di tempat, ada juga berarti tidak boleh mengambilnya, haram hukumnya. Nah, itu salah satu masalah bangsa yang perlu kita selesaikan. Nah, selain itu banyak masalah-masalah ini. Saya hanya ngajak ibu-ibu diskusi dan bapak-bapak diskusi. Kalau ini mah sering ya kejadian? Sering? Nih, Akmal dan kawan-kawan tolong sampaikan ke teman-temannya ya. Nanti kalau buang sampah jangan sembarangan. Sudah ada tong sampah di sekitar kita. Siapa yang dirugikan kalau buang sampah sembarangan? Kita dirusak keindahannya. Pak Ustadz Bandi juga diganggu pekerjaannya ya. Jadi semakin berat. Dan ini yang paling sadis di Indonesia ini, Bu. Nah, ini. Penutup saluran air underpass diambil. Aduh kalau motor lewat ngegeblos gitu gimana? Ini kan sadis ini, sadis, Bu. Kejahatan yang luar biasa. Atau bantalan rel kereta dipotong, diambil, dijual misalnya. Nah, itu merusak. Sampai harus di las permanen. Ini masalah-masalah di bangsa kita. Jadi kalau tadi lukoto, kalau ini masalah kalau tadi masalah barang yang jatuh ya, atau barang orang yang musibah diambil, kalau ini masalah sampah. Ini masalah-masalah di sekitar kita. Kemudian ini mencuri barang-barang ya, milik warga, barang-barang. Di tempat saya Ustaz Deran malah parah, Pak. Nggak tahu itu masyarakat keranjingan apa. Bu tahu? Pagar makam dari besi itu dijual, dipotong pagar makam. Dijual ke rongsokan. Amit-amit ya, Masya Allah gitu. Jangan-jangan keranda juga nanti dibawa ya. Padahal dia mau masuk ke keranda itu. Allahu Akbar ya. Ini sesadis itu orang Indonesia itu, astagfirullahaladzim ya. Ini adalah masalah-masalah bangsa. Ini kita bergeser sedikit masalahnya ya. Jadi kita kaji masalah-masalah di sekitar kita. Masalah sampah, masalah barang publik dicuri. Dan ini yang kalau saya itu Pak Asep, kalau saya naik bawa motor ke jalan layang Ciputat itu sebelah kiri atau kanan suka ada kayak gini, Bu. Pak. Aduh, ya ini. Saya paling nggak tega kalau lihat ini, Bu. Kenapa, Bu? Di belahan dunia sana itu di antara kita ada yang mencita-citakan punya anak, tetapi sama ibu ini atau sama bapak ini, anak dia yang calon generasi bangsa itu diajak kemis, nggak disekolahin, nggak apa. Bahkan saya dengar ada yang dikasih minum obat tidur ya, supaya dia anteng. Ini astagfirullah, betul-betul saya tidak habis pikir. Dan ini kalau baca beritanya lengkap, katanya pengemis kayak gini tuh dia itu tidak takut dipidana itu. Mungkin bisa makan enak lah dimasuk penjara ya. Kenapa? Karena ya demi nyari duit kayak gitu. Amit-amit ya. Alhamdulillah, jangan pernah. Ini masalah bangsa kita, sadis. Dan ini nih, mudah-mudahan tidak terjadi sama ibu-ibu PGP nih. Ada ibu-ibu kaya raya bawa motor listrik roda 3, nyebrangnya lawan arus. Sampai truk aja dihadapin, itu panjang. Itu kan arus panjang ya. Sampai satu jalan raya macet. Ujung-ujungnya katanya diamankan oleh polisi. Jadi nah, saya tanya ke ibu-ibu yang nganterin anak, ini helm, ini kacamata. Kalau nganterin ibu-ibu, nganterin anak biasanya pakai apa? Ibu nganterin anak ke Parung, dari PGP ke Parung. Di rumah itu ada helm, ada kacamata. Yang dibawa apa? Helm, kacamata. Ini yang dibawa kacamata karena takut bulu mata lepas atau kerudung rusak. Kerudung rusak. Padahal yang harus dibawa itu adalah helm. Sekarang saya mau tanya lagi ibu-ibu, ibu kenapa ibu pakai helm? Takut ketemu polisi jawabannya. Bukan takut kecelakaan, takut ketemu polisi. Ada seorang sahabat saya ditanya di tilang polisi, ibu kenapa nggak pakai helm? Pak, kerudung saya nunjukin kerudung, ini helm surga, Pak. Helm surga. Iya, ibu di surga selamat, di jalan ibu bisa mati. Nah,
Karena kita kan sama-sama sering bareng, apalagi jam 6:30 ya. Di jalan itu kan ibu-ibu semua kan? Nah, ibu-ibu semua. Nah, terserahlah kalau masalah helm, tapi minimal Bu jangan mengganggu ini, kita harus terhindar. Jamaah PGP saya haramkan kayak gini. Jadi karena ini mengganggu publik Bu, melawan arus itu berbahaya dan ya karena mengganggu orang, mengganggu kelancaran. Dan ini yang sering ngetren terjadi sekarang, yaitu tentang pengantar jenazah. Kita merasa benar pada itu sangat salah. Ini harus saya tayangkan videonya. Pengantar jenazah itu menurut saya sudah mulai agak meresahkan ya. Sudah agak mulai meresahkan. Sebuah video beredar luas memperlihatkan aksi arogan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Kejadiannya Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Video itu memperlihatkan iring-iringan rombongan pengantar jenazah yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan mengganggu ketertiban di jalan raya. Aksi pengantar jenazah telah beberapa kali terjadi, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ayo, ini Mas, kadang-kadang masyarakat kita masih menganggap ini benar, padahal itu salah Bu, Pak. Jadi tidak ada spesialitas buat pembawa kendaraan mengantar jenazah itu. Bahkan saya suka menyebutnya ini, kalau ini nggak jenazah, nggak ambulan, karena di kita itu samar, mana mobil jenazah, mana mobil ambulan, semuanya pakai sirine. Padahal ada aturannya, ada ketentuannya ya, ada ketentuannya. Bahkan saya sering melihat dia itu bukan pengantar jenazah, dia itu bukan pengantar ambulan, tapi orang yang buru-buru kerja, nempel semua kan di belakang kan, ngikut. Nah, itu orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu banyak sekali saya perhatikan. Makanya ini ada teorinya, namanya teori pengantar jenazah, yaitu orang yang cari kesempatan agar dia bisa memakainya untuk kepentingan dirinya. Namanya teori pengantar jenazah. Kalau dalam barat namanya teori penunggang gelap. Di Indonesia itu teori pengantar jenazah atau pengantar ambulan. Nah, ini perbedaan ambulan dan mobil jenazah, Bapak Ibu ya. Dari segi warnanya dulu, kalau mobil ambulan itu putih orange. Kalau mobil jenazah putih strip hitam. Ya. Kemudian dari sirine yang hanya membolehkan atau dibolehkan pakai sirine mobil ambulan, karena dua, dia akan menjemput orang sakit darurat, mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Dua ya? Nah, dua. Jadi kita dia wajib didahulukan. Tapi kalau mobil jenazah tidak wajib didahulukan. Karena orang mati. Karena orang meninggal, bahkan dia itu butuh ketenangan, tetapi kita memperlakukannya sama. Bahkan amit-amit ya, saya sering mendengar ada mobil ambulan ngebut bawa jenazah yang ngikutin di belakang, kecelakaan mati juga. Berarti ini jenazah bawa jenazah gitu. Ini sedih sekali itu ya. Karena kita ini tidak bisa nah ini belum bisa membedakan mana mobil ambulan dan mobil jenazah. Jadi kita pakai nganterin jenazah itu ya ambulan juga gitu kan. Ini harus dibangun sistem juga mestinya, bangun sistem juga. Ketiga adalah perlengkapan. Kalau mobil ambulan dilengkapi dengan alat medis, tabung oksigen, obat-obatan dan infus. Kalau mobil jenazah ya tali pinggang, ikat pinggang aja atau ikat buat jenazahnya. Kan orang udah meninggal. Kemudian kalau petugas ambulan itu 1 pengemudi dan 1 petugas medis. Kalau jenazah itu 1 pengemudi dan 4 petugas mengangkut jenazah. Jadi tidak usah dianterin itu, di dalam mobil jenazah itu sebetulnya sudah ada ruang-ruang untuk penunggu jenazah. Jadi pengantar itu bisa duluan ke ini. Apa yang terjadi ketika di makam? Mereka itu boro-boro mendoakan, Pak. Kalau sudah datang ke makam, yang nganterin jenazah itu ngumpul di pojok-pojok ngobrol. Yang tahlilan gak usah dendar aja berdua. Maaf ya. Jadi maksudnya ya songong-songongan aja, nganterin orang yang nganterin jenazah itu, bukan yang mendoakan atau apa, songong-songongan aja di jalan. Naudzubillah. Tapi ini kritik buat kita semua ya, karena hampir terjadi di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, sudah jam 6:kurang 1. Jadi intinya mari kita kaji diri kita itu, baik secara pribadi maupun secara bangsa. Apakah kita ini sudah sesuai nggak dengan nilai-nilai
keagamaan. Dalam konteks jenazah yang tadi memang mau jenazah orang muslim atau bukan muslim kita wajib menghormati ya. Tetapi bukan berarti yang mengantar jenazahnya bisa bersikap arogan atau ugal-ugalan. Tetap ada aturan lalu lintas yang perlu kita taati. Demikian sebagai kajian kita pada hari ini. Bila ada yang mau didiskusikan atau bukan ditanya, kalau saya ilmunya masih sedikit ya kita ngobrol saja kalau ada. Bukan berarti siap dijawab ya. Tetapi kita diskusi aja kalau nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Demikian Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.